Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafana wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk di taman-taman surga, di majelis ilmu, majelis yang dinaungi para malaikat, dan majelis penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang kunci-kunci rizki dan keberkahannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebuah kebahagiaan seorang muslim apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rizkinya. Bukan hanya diluaskan rizkinya, tapi juga diberkahi. Karena buat apa luasnya rizki tapi kalau tidak berkah di dalamnya? Betapa banyak orang-orang yang kaya raya hidupnya tidak tenang. Terkadang banyak penyakit yang menimpanya, anak-anaknya nakal luar biasa, kadang-kadang cekcok keluarganya, tidak ada ketenangan hidupnya, banyak masalah yang menimpa kehidupannya. Itu disebabkan karena tidak ada keberkahan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mungkin pas-pasan rizkinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan dan keberkahan, maka hidupnya tenang, anak-anaknya nurut, jauh dari penyakit, tidak banyak masalah. Ya adalah riak-riak sedikit masalah tapi bisa diatasi. Itu disebabkan karena berkahnya rizki. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat kita ini dianugerahkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya rizki yang banyak, tetapi juga diberkahi. Penting kalimat berkah dalam rizki itu. Dan rizki itu bukan hanya sebatas kekayaan. Rizki itu bukan hanya sebatas harta benda dunia, tapi rizki itu luas. Ilmu rizki. Ibu diberikan suami yang baik rizki, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha rizki, diberikan tempat tinggal walaupun tidak besar, yang jelas tidak kehujanan dan kepanasan, itu rizki. Diberikan tetangga-tetangga yang baik rizki, diberikan pergaulan yang indah juga rizki, diberikan pengetahuan ilmu, termasuk hadir di majelis taklim ini juga rizki. Jadi rizki Allah itu luas. Dan seutama-utama rizki adalah rizki yang Allah anugerahkan ke hati kita berupa kelapangan. Kita jadi lapang dada, hidup kita ini tidak pernah rungsek. Sebab kalau hati itu lapang, semua jadi lapang di depan mata kita. Rumah yang sempit jadi lapang gitu ya. Suami juga, mungkin pasangan juga enak dipandang, anak-anak juga tidak ada masalah, karena hatinya lapang. Tapi kalau disempit ini, masya Allah, kadang-kadang semua jadi sempit kan bu. Rumah yang lebar jadi sempit gitu ya. Nengok suami kayak setan kan kadang-kadang. Nengok anak-anak juga jengkel lah, macam-macam. Tapi yang kita fokuskan pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini, kita akan membahas pintu-pintu rizki.
dan bagaimana caranya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rizki dunia ini yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Minimalnya kalaupun tidak bertambah Bu, tapi jangan berkurang. Ya tentu kita meminta lebih daripada itu kan. Kalau bisa kita ini diberikan rizki yang banyak. Tapi kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan, jangan sampailah rizki kita dikurangi. Apa saja amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan rizki dan keberkahannya? Yang pertama, at-taqwa, berusaha untuk bertakwa. Dan takwa artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu secara singkat. Di dalam surah At-Talaq ayat 2-3 Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan carikan setiap kesulitannya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu setiap kesulitannya akan diurai dan setiap rizkinya akan dimudahkan, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka lagi, kata Allah. Karena orang yang bertakwa itu Bu, dalam hidupnya melibatkan Allah. Ibu memasukkan Allah ke dalam rumah. Kalau setiap permasalahan yang ibu hadapi, Allah Subhanahu wa taala ibu ikut campurkan di dalamnya, jadi Allah ikut menangani masalah yang ibu hadapi, maka sebesar apapun masalah yang ibu hadapi, pasti Allah akan urai sedikit demi sedikit. Apalagi perkara kecil. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ibu libatkan dalam permasalahan ibu untuk menyelesaikannya, permasalahan kecil jadi besar, permasalahan besar tidak bisa keluar. Karena yang namanya masalah itu datang dari Allah, dan Allah lah yang akan mengurainya. Dan itu dengan cara apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, bertakwa, laksanakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, kalau bisa juga ditambah dengan yang sunnah, jauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan sampai ibu masuk pada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Karena di masyarakat ini Bu, melakukan yang diharamkan itu mudah. Seperti mamanya ibu gosip, itu kan haram Bu. Gosip itu sama dengan ghibah. Ataupun menyebar berita-berita hoax, berita-berita dusta, atau mungkin menghina orang, atau yang lebih daripada itu meninggalkan kewajiban, tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan dan lain sebagainya. Ini yang pertama Bu, libatkan Allah dalam kehidupan kita dengan cara apa? Bertakwa, laksanakan perintah, jauhi larangan. Yang kedua, al-istighfar, perbanyak istighfar. Saya sudah pernah mencoba ini dalam kehidupan saya pribadi ya. Ketika saya ditimpa masalah yang menurut saya itu susah untuk keluar dari masalah itu Bu, memang pernah saya dapat masalah luar biasa. Masalah itu bagi saya itu mungkin dalam hidup saya ini paling parah gitu ya. Tapi saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar itu Bu, ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan keluarkan dari setiap kesusahan kepada kebahagiaan, dari setiap kesempitan menjadi lapang, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya coba setiap hari dari pagi, siang, sore, saya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Itu terus saya ucapkan. Beberapa hari kemudian, Masya Allah, memang apa yang disabdakan Nabi SAW itu harus kita yakini keberadaannya. Karena memang Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Rasul itu mengucapkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya ibu bisa cobalah ibu melakukan perkara seperti ini. Jadi kalau ada masalah bu, masalah apa saja, coba lisannya jangan lepas mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan dihitung, sebanyak-banyaknya setiap hari, pagi siang sore, pagi siang sore malam gitu, bukan? Saya yakin bu, karena saya pernah juga merasakan hal yang sama gitu ya, mengalami kesulitan luar biasa. Berturut-turut beberapa hari saya terus istighfar, Masya Allah, Allah urai itu masalah itu sedikit demi sedikit, akhirnya kemudian selesai juga masalah itu. Jadi istighfar ini juga bukan hanya sekedar menghilangkan kesulitan kita, tapi lebih daripada itu bisa mendatangkan rizki. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 dan 12. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena Allah Rabb kalian itu Maha Pengampun. Dengan sebab istighfar itu, kata Allah, Allah akan hujani air dari langit, Allah akan perbanyak harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan hutan-hutan dan sungai-sungai yang mengalir yang bisa kalian nikmati. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang banyak istighfar. Pertama, Allah akan berikan rahmat dari langit berupa hujan. Yang kedua, Allah akan perbanyak harta kita. Yang ketiga, Allah akan perbanyak keturunan kita, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman di sekitar kita, dan Allah akan airi sungai-sungai di sekitar kita. Ini menunjukkan apa bu? Memperbanyak istighfar itu mengundang rizki, mengundang rizki. Makanya coba ibu kasih nasihat suami ibu yang kerja, entah kerja jadi taksi, entah di PT, entah di mana sajalah yang penting bekerja. Coba lisannya jangan lepas daripada kalimat istighfar. Nanti kita akan rasakan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan permudah semuanya, dan terkadang Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba aja nasihati suaminya kalau pulang, bang, kalau kerja itu banyak istighfar. Ini yang kedua. Yang ketiga, asyukur, banyak-banyak bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabbmu telah mengizinkan kepadamu jika kalian bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Dulu di zaman Bani Israel bu, ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 3-tiganya berpenyakit. Yang satu badannya penuh dengan borok, penuh dengan luka, benanah, berdarah, orang jijik melihatnya. Yang satu pula botak kepalanya, penuh dengan luka-luka, nanah-nanah, darah-darah di kepalanya, dan tidak tumbuh satupun rambut. Yang satu pula buta. Jadi ada 3 orang diuji penyakit. Satu kulitnya rusak, satu kepalanya rusak, dan satu matanya rusak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji 3 orang ini. Pertama datang kepada orang yang rusak kulitnya, banyak nanah, banyak darah, jijik orang melihatnya, tidak mau dekat kepadanya. Malaikat ini menjelma manusia. Kemudian datang dan mengatakan, ya fulan, seandainya engkau berkeinginan
Allah memberikan sesuatu kepadamu, kira-kira apa cita-citamu? Maka orang yang kulitnya rusak ini mengatakan, demi Allah aku tidak hendak apapun kecuali Allah menyembuhkan penyakit yang ada di badanku. Semoga Allah menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di kulitku dan kulitku menjadi indah dan orang tidak menjauhiku. Akhirnya malaikat yang menjelma manusia ini, Bu, mengusap orang ini, tiba-tiba sembuh total. Kulitnya menjadi indah dan manusia tidak menjauhinya lagi. Bahkan dia yang paling indah kulitnya di antara semua kulit-kulit di kaumnya. Kemudian setelah itu malaikat berpindah kepada orang yang botak, penuh dengan cacat di kepalanya, tidak ada satu helai rambut pun tumbuh di kepalanya. Manusia jijik melihatnya dan tidak mau mendekatnya. Jadi malaikat ini bertanya dengan tanya yang sama dengan yang pertama tadi, kalau seandainya Allah kabulkan permintaanmu, kira-kira apa yang kau minta kepada Allah? Maka dia mengatakan, aku tidak minta sesuatu kecuali Allah menyembuhkan penyakit di kepalaku dan Allah tumbuhkan rambut di kepalaku sehingga aku memiliki rambut yang indah dan manusia tidak menjauh dariku. Akhirnya diusap tuh kepalanya, Bu, sembuh. Aku yang penuh dengan rambut dan rambutnya seindah-indah rambut di kaumnya. Kemudian malaikat ini mendatangi orang buta. Orang buta. Pertanyaannya sama, kira-kira kalau seandainya Allah mengabulkan permintaanmu, apa yang kau minta? Dia mengatakan, demi Allah aku tidak mau apapun kecuali aku bisa memandang. Akhirnya diusaplah kemudian matanya, kemudian sembuh total. Dia bisa melihat. Nikmatkan, Bu. Allah berikan nikmat berupa kesembuhan cacat yang ada di kulit, yang satunya Allah berikan kesembuhan yang diderita cacat di kepala, yang satunya pula orang buta bisa melihat. Lah sebelum malaikat ini pergi, Bu, malaikat ini menghadiahi beberapa ternak kepada 3 orang ini. Orang yang sembuh dari penyakit kulit diberikan unta sepasang. Kemudian yang cacat kepalanya diberikan sapi sepasang. Dan yang buta sembuh diberikan kambing sepasang. Kemudian malaikat meninggalkan mereka tiga-tiganya. Entah berapa lama, berapa tahun Allah subhanahu wa ta'ala luaskan rizkinya, Bu. Tiba-tiba untanya beranak pinak, sapinya beranak pinak, kambingnya beranak pinak. Akhirnya 3 orang ini menjadi orang yang paling kaya di kaumnya. Karena di zaman itu kekayaan dilihat dari peternakan, Bu. Kan kekayaan itu kan berdasarkan daerah. Kalau di desa ya orang yang luas tanahnya kaya, yang banyak ternaknya kaya, kan begitu, Bu, ya. Jadi zaman itu kekayaan dinilai dari peternakan. Jadi orang pertama untanya 1 lembah, orang kedua sapinya 1 lembah, orang ketiga kambingnya 1 lembah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji tiga-tiganya ini, bersyukur atau tidak. Sudah disembuhkan penyakitnya, diberikan pula kekayaan oleh Allah. Akhirnya malaikat yang dulu diutus untuk menyembuhkan 3 orang ini, kemudian memberikan kekayaan, diutus lagi oleh Allah, tapi dalam bentuk manusia yang memiliki cacat. Maksudnya diingatkan akan nikmat. Pertama datang kepada orang pertama yang dulunya punya penyakit kulit yang menjijikan, akhirnya kemudian sembuh dan Allah berikan unta yang banyak. Malaikat ini datang menjadi pengemis dalam bentuk yang menjijikkan kulitnya. Maksudnya biar diingatkan bahwa engkau seperti aku dulu, gitu maksudnya. Ketika kemudian dia meminta sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada dia berupa unta, dia minta 1 ekor unta, karena unta dia kan sudah banyak tuh. Tiba-tiba dia mengingkari dan mengatakan, unta ini warisan orang tuaku, katanya. Padahal bukan warisan orang tuanya. Dia kufur nikmat. Maka malaikat ini mengatakan, kalau engkau dusta, Allah akan kembalikan musibah yang dulu pernah menimpa. Akhirnya malaikat mengaku, aku ini utusan Allah untuk mengujimu, tapi engkau tidak bersyukur. Akhirnya diusap lagi orang ini, sakit lagi, dan semua untanya mati. Dan balik lagi miskin dan orang-orang menjauhinya, naudzubillah. Kemudian malaikat datang ke orang kedua dalam bentuk kepalanya penuh dengan cacat, supaya dia ingat, Bu, dia seperti itu dulu.
Sama dia minta sedekah berupa seekor sapi, tapi kemudian diingkari bahwa ini bukan dari Allah, ini warisan orang tuaku katanya. Maka malaikat ini mengatakan, aku sudah ingatkan kamu, aku ini malaikat utusan Allah, kalau kau berdusta Allah kembalikan musibahmu. Akhirnya betul-betul dikembalikan, Bu. Langsung rontok rambutnya, kembali lagi penuh dengan luka, dan semua sapinya meninggal. Miskin lagi, dijauhi lagi manusia, kecuali satu orang yang buta. Malaikat ini datang ke orang buta, kemudian meminta sedekahnya. Tiba-tiba orang buta ini mengatakan, kalau engkau ingin sedekah, ambillah kambingku satu lembah itu, katanya. Karena aku sudah bersyukur dengan bisa melihat, inilah nikmat Allah terbesar dalam kehidupanku. Maka malaikat ngomong bahwa aku adalah malaikat utusan Allah, karena engkau satu-satunya orang yang bersyukur kepada Allah dari nikmat sembuh dan juga nikmat harta, maka Allah akan tetapkan kesembuhanmu dan Allah akan perbanyak hartamu. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kita tambah nikmatnya. Maka pandai-pandailah bersyukur, Bu. Jangan selalu mengeluh. Karena biasanya ibu-ibu ini, maaf, kadang-kadang lisan ini tidak dijaga. Hujan dicela. Kok hujan terus, gak panas-panas, jemuran pula tak kering-kering, katanya. Nanti panas pula dicela, kapan hujan, katanya tak ada air. Itulah ibu-ibu kadang-kadang. Ya, nggak bisa, Bu. Kita nggak boleh mencela matahari. Matahari dicela tetap dia terbit. Hujan dicela tetap dia turun. Panas dicela tetap dia panas. Gak mungkin nurut kepada celaan kita. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Maka nikmati saja. Kalau ada hujan, alhamdulillah, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ada panas, alhamdulillah, masih diberikan panas. Di tempat lain hujan terus tidak ada panasnya. Maka pandai-pandailah mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-sadaqah, memperbanyak sedekah. Sedekah itu, Bu, gak harus banyak. Kalau memang kemampuan kita tidak bisa banyak, tidak perlu banyak, tapi biasakan bersedekah. Walaupun hanya 1.000, 2.000 perak gitu kan, tetapi kalau rutin itu bisa mendatangkan keajaiban luar biasa. Apalagi sedekah itu ibu sembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin." Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku dialah yang membentangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki, dan dia sudah memberikan kadar-kadar rizki tertentu kepada manusia. Maka siapapun, kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu. Sesuatu itu nakirah. Dalam bahasa Arab nakirah itu yufidul umum atau tufidul umum. An-nakiratu tufidul umum. Lafaz nakirah itu memiliki makna umum, artinya sedikit ataupun banyak. Fahuwa yukhlifu, maka Allah pasti menggantinya. Wa huwa khairu razikin, dan dia sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Maka jangan menjadi orang bakhil. Dan sebakhil-bakhilnya orang bakhil, kalau dia tidak supel dalam bertetangga. Sebakhil-bakhilnya orang bakhil itu ketika dia tidak mau menolong tetangganya. Contoh, tetangga datang ke ibu, pinjam piring, pinjam gelas, pinjam gas, pinjam alat-alat dapur, kuali, apa semua kan. Mungkin dia ada acara gitu ya. Kemudian ibu bilang, aduh ndak ada, semua kepake. Padahal nggak kepake itu. Jangan kasih. Karena di antara ciri-ciri para pendusta agama atau pendusta hari kebangkitan itu adalah wayamnaunal ma'un, mencegah tetangga-tetangga yang hendak meminjam sesuatu kepada kita, kita cegah. Itu sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Ya, kalau di sini ada orang yang seperti itu, oh itu orang paling bakhil itu. Yang seperti itu aja nggak ngasih, cemana pula yang lebih daripada itu. Ya Ustadz, saya sih
mau-mau saja minjamin pisau, tapi tak balik pula pisau tuh. Kan ada itu tetangganya yang nggak beres itu kan. Ya ibu datanglah, mana pisau yang kemarin dipinjam. Sekarang kan sudah ada handphone, Bu, dipoto. Biar ada bukti nih. Ya intinya, Bu, jangan ke situ dulu. Ya kalau memang karakter tetangga seperti itu, pinjam-pinjam gak dibalikin, ya cukuplah satu kali kan gitu ya. Ya kalau bisa dinasihati, itu bukan pinjam, nyuri itu namanya. Tapi intinya bahwa jangan bakhil. Ini sedekah ini bisa membuka pintu rizki. Makanya lihat para pedagang, Bu. Para pedagang itu, kalau mereka pandai-pandai berdagang dengan cara menyelipkan sedekah, Bu, sebenarnya dia akan untung banyak, Bu. Contoh mamanya ibu jual buah-buahan. Ada orang beli duku 1 kilo, ibu tambah sedikit lah, 1,5 kilo on pokoknya kan. Yang 1 kilo ibu jual, yang 1/2 on ibu sedekahkan. Ini pembeli tidak tahu kalau ibu sedekah 1/2 on itu, tapi Allah tahu. Dengan sebab itu dagangannya akan dilariskan, Bu. Tapi sebaliknya kemudian orang berpikir, orang beli 1 kilo dikurangi plus 1/2 on kan itu kan, dengan keyakinan bahwa kalau curang dalam berdagang makin banyak pula untungnya. Siapa bilang curang dalam dagang itu tidak ada untungnya, justru akan menambahkan kefakiran dalam jualannya. Maka biasakan sedekah. Kemudian yang selanjutnya al-ihsan ila du'afa, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Pamannya di daerah kita ini, di sini di Beliung ini adalah orang yang miskin gitu ya. Dari sekian warga di sini itu yang paling miskin orang itu. Maka ibu dekati orang itu. Dekati orang itu, sayangi orang itu. Ya syukur-syukur kemudian ibu bisa mengajak berdakwah, diajak ngaji, diajak sholat, diajak apa gitu kan. Kemudian sedekah kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan hal tungsoruna wa turzakuna illa bidu'ai fikum. Ingat, kita ditolong dan diberikan rizki itu dikarenakan menolong orang-orang lemah di antara kita. Jadi kalau seandainya di sini ada orang yang paling lemah, paling miskin, paling fakir, kita tolong, maka itulah pembuka rizki dalam rumah sebenarnya. Kesempatan, Bu, kita nggak jauh-jauh cari orang miskin, di sini aja ada gitu kan. Ini kesempatan. Ihsan ila du'afa namanya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kemudian juga as-silatulir rahim, pembuka pintu rizki adalah bersilaturahim. Nabi SAW mengatakan man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang hendak dibentangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak silaturahim. Kemudian juga kathratus salati ala nabi, memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, di rumah, di jalan, mau ke pasar, pulang dari pasar, mau ke pengajian, pulang dari pengajian, biasakan ibu membaca Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza dhahaba thulutha al-laili qama. Rasul itu apabila telah berlalu 2/3 malam, maka Rasul akan berdiri. Faqala ayyuhan nas udhkurullaha udhkurullaha ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Kata Nabi SAW, hei manusia, ini Rasul ngomong di 1/3 malam akhir mendekati subuh nih. Hei manusia, berzikir kalian kepada Allah, berzikir kalian kepada Allah, pasti datang tiupan pertama yang menghancurkan alam, lalu mengikutinya tiupan kedua yang membangkitkan. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang. Kematian dan semua yang ada padanya pasti datang. Qala Ubay bin Ka'ab kemudian berkata, qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati. Kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat untukmu, kira-kira berapa banyak
aku harus bersolawat untukmu dalam doaku. Maka Nabi SAW mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau. Qala, maka Ubay mengatakan, qultu fathulutsaini, qala ma syi'ta. Bagaimana kalau seandainya aku bersolawat seperempat solawat dalam doaku, seperempat doaku gunakan untuk bersolawat kepadamu? Maka Rasul mengatakan, terserah kamu. Kemudian dia mengatakan, fa in zidta fa huwa khairun laka. Jika engkau tambah wahai Ubay, maka engkau bisa menambah separuh dari doamu bersolawat dan separuhnya lagi meminta. Dan jika engkau mau, engkau bisa 2/3 bersolawat, dan itu lebih baik bagi kamu. Artinya 1/3 bersolawat dan 1/3-nya lagi, 2/3 bersolawat dan 1/3-nya lagi berdoa. Jadi Nabi memberikan solusi. Dalam doa kita, kita bisa jadikan solawat separuh doa, atau 1/3 solawat 2/3 doa, atau 2/3 solawat 1/3 doa. Kata Nabi SAW, dia mengatakan, idzan tak tukaffi hammaka, atau tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka, kata Rasul. Jika engkau terus memperbanyak salawat wahai Ubay, pasti engkau akan dicukupkan kebutuhanmu dan engkau akan dihapuskan dosa-dosamu. Lihat ujung hadismu. Orang yang memperbanyak salawat, kata Rasul, akan dicukupkan rizkinya, akan dimudahkan rizkinya, bahkan akan diampuni pula dosanya. Makanya kalau ibu di rumah itu sama suami banyak bersalawat, bu, Allah mudahkan rizki suami itu. Pasti Allah, pasti, nggak usah ragu-ragu, pasti Allah mudahkan. Karena ini Rasul yang mengatakan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan semua kebutuhanmu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Luar biasa, bu. Jangan anggap remeh salawat ini. Yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadikan salawat itu zikir harian. Bahkan kalau ibu kaget, latahnya sholawat tuh kalau bisa. Ibu jalan dari sini nih ke Sandung, saya nggak doakan ya. Maksudnya kalau ke Sandung, kaget ibu, Allahumma sholli ala Muhammad, kan enak, bu. Ini ke Sandung jangkrik, apa pula jangkrik disebut-sebut, bu? Ya nggak ada faedahnya menyebut jangkrik, nyebut apa lagi ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah kita dapat pahala gitu kan, rizki pula nanti Allah bukakan pula sama kita. Ini juga diantara kunci rizki, kasratus salati ala nabi. Kemudian juga qiraatul Quran. Ibu suka baca Quran. Ya Ustadz, kalaupun saya tidak punya hafalan, tidak mungkin lah kayak ibu nggak punya hafalan. Hafalah kulhu, masa tak hafal kulhu, inna a'tayna, qul a'udzu birabbin nas, itu kan surat favorit ibu kalau sholat kan. Baca saja setiap hari kulhu. Bahkan kalau ibu membaca kulhu 10 kali, bu, pagi umpamanya 3, siang 3, sore 3, malam 1, itu rizkinya bukan hanya di dunia, di sorga ibu bangunkan lagi rumah di sorga, istana lagi dibangunkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam, banallahu qasran fil jannah, Allah bangunkan lagi istana di sorga. Di dunia sudah Allah mudahkan rizkinya, di sorga pula Allah bangunkan pula rumah di sorga. Luar biasa, bu. Baca Quran ya. Dan kalau bisa baca Quran itu menjadi hobi gitu ya. Ini juga diantara pembuka pintu rizki. Jadi kalau ibu baca Quran terus di rumah, bu, maka setan-setan lari. Setan-setan itu nggak akan dekat, karena setan itu salah satu penghalang rizki, bu. Ini juga memperbanyak qiraatul Quran. Termasuk juga membuka pintu rizki, disebutkan oleh para ulama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah. Orang doa itu tidak ada ruginya, bu. Ustaz, saya sudah banyak berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya. Jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu justru nggak dikabulkan tuh.
Doa saja. Karena di antara kenapa doa kita tertolak adalah istijal. Apa istijal? Dia ngomong di hadapan Allah, ya Rabb, aku sudah berdoa berkali-kali kok tak dikabulkan sih. Nah, itu istijal namanya. Justru kalau ibu ngomong begitu dalam doa, malah gak akan dikabulkan. Jangan bicara seperti itu. Yakini Allah dengar doa kita, yakini Allah pasti mengabulkan kita. Cuman pengabulan doa itu kan ada 3 macam, Bu. Satu, kadang-kadang Allah kasih secara cash keinginan kita. Habis doa beberapa hari Allah kabulkan. 2, kadang-kadang tidak dikabulkan di dunia, tapi sengaja dikabulkan di akhirat, Bu, untuk mengangkat derajat ibu di sorga. 3, ataupun Allah mengabulkan dengan cara lain. Yang dikabulkan bukan yang diminta. Boleh jadi ibu dihindarkan dari mara bahaya. Yang harusnya suami mengalami kebangkrutan tak jadi bangkrut. Yang harusnya suami mengalami kecelakaan tak jadi celaka. Yang harusnya suami dipecat di perusahaan tak jadi dipecat. Gitu maksudnya. Terkadang pengabulan doa itu dalam rangka menjauhkan dari musibah. Yang kalau seandainya Allah berikan keinginan kita, terkadang tidak lebih berat dibandingkan Allah menyelamatkan kita dari musibah. Makanya perbanyak doa minta rizki kepada Allah. Dan sebaiknya gunakan doa sapu jagat, doa yang menyapu semua doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan dunia yang baik kepadaku, akhirat yang baik kepadaku, dan jauhkan aku dari azab neraka. Ulama tafsir mengatakan maksudnya, ya Allah, berikan dunia yang baik itu mencakup rumah yang luas, pasangan yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, kendaraan yang baik tidak pernah mogok, termasuk juga tetangga yang baik, pekerjaan yang berkah. Itu namanya fid dunya hasanah. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah berikan dunia yang baik, berarti mencakup semuanya tuh. Maka jangan ibu malas membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk juga di antara sebab rizki, ya kalau memang ibu ada uang untuk umroh gitu kan, berangkat. Jangan terpikir nanti kalau umroh ini habis duit saya 30 juta loh Ustaz katanya, apalagi haji bisa 100 tuh. Jangan mikir ke situ, Allah ganti, Bu. Karena Nabi SAW yang mengatakan, fatabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhul. Ikuti haji dan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi nggak akan orang umroh itu fakir, nggak akan orang haji itu fakir, pasti Allah akan ganti. Termasuk juga akhdhu bil asbabil kasbi. Ya tentu mencari rezeki itu kan bukan hanya sekedar duduk berdoa, ya Allah kayakan saya, ya Allah kasih anak saya, ya Allah kasih ini kasih itu. Ya tidak mungkin Allah kasih kecuali mengambil sebab. Sebabnya apa? Ya cari keluar, bilang sama suami kerja, nanti Allah kasih kemudahan di jalan. Ya jadi mencari sebab. Ya sebab ini ya bekerja. Bagaimana caranya? Berdagang, berniaga, jadi kuli bangunan, jadi supir taksi, jadi jualan apa kayak kan. Ya, insya Allah siapapun yang berazam keluar rumah dalam rangka menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, Allah mudahkan rizkinya di jalan. Apalagi dia bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki burung yang keluar dari sangkarnya, sedang lapar pulang pula sudah kenyang. Kata Rasul, lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kata Rasul, kalau kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, berdoa dan mencari sebab, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada burung keluar lapar pulang pula kenyang sudah ngasih makan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang terakhir tentunya pernikahan. Jadi kalau ibu sudah punya anak, waktunya sudah menikah, sudah dewasa, nikahkan. Karena itu sebab rizki. Menikah itu sebab rizki. Karena yang tadinya istri ditulis sendiri, suami tulis sendiri, tiba-tiba setelah menikah tentu istri tidak bekerja, maka bagian istri diberikan kepada suaminya.
kemudian punya anak lagi, nanti anak diberikan kepada keluarganya, dan begitu seterusnya. Inilah diantara perkara-perkara yang bisa membuka rizki kita. Tapi sekali lagi, bahwa rizki terbaik itu bukan dunia, tapi rizki terbaik adalah ketenangan hati yang dipenuhi dengan iman, takwa, dan juga rasa takut, harap, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rizki yang sesungguhnya yang bisa melapangkan dada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara poin-poin supaya kita diberikan kekayaan dan supaya berkah dalam kekayaannya. Minimalnya walaupun tidak bertambah, janganlah berkurang. Syukur-syukur bertambah dan yakin pasti akan bertambah. Karena orang yang bersyukur saja sudah jelas pasti Allah akan tambah, kan? Tapi jangan kufur. Kalau sudah kufur, maka tidak akan ditambah, yang ada azab akan ditimpakan kepada kita. Lihat orang-orang yang dulunya kaya raya, ketika mereka bakhil, ingat kekayaan itu ada waktunya. Akhirnya apa? Sudah kaya raya, rumahnya sudah gedong, uangnya miliaran, tanahnya di mana-mana, usahanya di mana-mana, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya, Bang. Mungkin Allah buat dia sakit parah, stroke, terduduk, tidak bisa berjalan. Lalu apa gunanya kekayaan itu? Punya mobil tak bisa nyetir karena apa? Dia bangun aja harus dibangunkan, jalan harus dipapah, rumah seluas-luasnya dengan pemandangan indah, dengan taman-tamannya pun tidak bisa dinikmati. Dia hanya bisa terbaring, terbujur kaku di tempat pembaringan. Buat apa? Kalau seandainya kemudian sudah kaya tiba-tiba sakit parah seperti itu, apa yang enak dari hidupnya coba? Terkadang kekayaan malah menyiksa dia, kan? Itu salah satunya karena tidak syukur nikmat. Allah buat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini Bu. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya ya monggo silakan. Kalau tidak kita tutup. Tidak ada. Subhanallah bihamdika. Iya, silakan. Nggak ada, gimana? Tadi ada, nggak ada, nggak ada aja lah. Oh itu ada. Silakan. Ya. Titipan itu. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.